video untuk alat otomatisasinya. Ya. Judulnya apa nih, Mbak? Ini untuk video dulu ya Pak ya, sebentar untuk judul presentasinya. Silakan Mbak Lia, boleh dibaca. Oke, di sini proyek kita yaitu sistem deteksi jarak parkir kendaraan berbasis microcontroller Arduino. Di sini anggota kelompok kami ada 4 orang, yaitu Mas Rashad, kemudian saya sendiri alias Sepia, yang ketiga ada Mbak Dinda, dan yang keempat ada Mas Torik. Ada semua teman-temannya 4 orang itu? Ada Pak. Semua Pak. Oke, lanjutkan. Kemudian di sini latar belakang dari proyek kami, perkembangan teknologi di era modern ini membawa dampak besar dalam berbagai bidang, termasuk pada dunia otomotif. Salah satu inovasi yang banyak digunakan itu Internet of Things atau IoT, yaitu teknologi yang memungkinkan perangkat saling terhubung dan bekerja secara otomatis. Permasalahan yang akan kita ambil kali ini yaitu permasalahan yang sering dihadapi pengendara, yaitu sulitnya memarkir kendaraan di area sempit atau minim pencahayaan. Hal ini menyebabkan benturan dengan benda di sekitar. Dari berdasarkan permasalahan atau kondisi ini, kami merancang sebuah sistem bantu parkir otomatis berbasis Arduino yang mampu mendeteksi jarak kendaraan dengan objek di depannya. Di sini ada tujuan proyek yang kita ambil, yaitu untuk merancang dan juga membuat sistem bantu parkir otomatis yang dapat mendeteksi jarak antara kendaraan dan objek menggunakan sensor ultrasonik. Sistem ini dapat memberikan peringatan suara melalui buzzer apabila kendaraan terlalu dekat dengan penghalang. Selain itu, proyek ini juga bertujuan untuk menerapkan konsep dasar dari IoT dalam bentuk implementasi nyata yang sederhana namun fungsional. Selanjutnya ada manfaat proyek, di mana manfaat dari proyek ini adalah sistem yang dibuat juga dapat menjadi solusi sederhana dan ekonomis untuk membantu proses parkir kendaraan. Selain itu, pengalaman merancang alat berbasis IoT ini menjadi dasar penting untuk pengembangan sistem parkir pintar yang lebih kompleks di masa depan. Selanjutnya ada komponen yang digunakan. Beberapa komponen utama digunakan dalam proyek ini antara lain sensor ultrasonik HC SR04 yang berfungsi untuk mengukur jarak objek, kemudian ada buzzer aktif sebagai indikator suara, serta Arduino Uno sebagai pengendali utama. Komponen tambahan seperti breadboard, kabel jumper, dan relay digunakan untuk menghubungkan rangkaian secara fleksibel tanpa perlu penyelderan. Dengan total biaya komponen yang digunakan dalam proyek ini adalah sebesar Rp104.275, sehingga proyek ini tergolong ekonomis dan mudah direalisasikan. Selanjutnya boleh Mas Rafi. Mas Torik, silakan dilanjutkan. Terima kasih. Selanjutnya ada diagram blok sistem. Sistem ini terdiri dari 3 bagian utama, yaitu sensor ultrasonik, lalu Arduino Uno, dan buzzer aktif. Sensor berfungsi mengukur jarak objek. Kemudian data tersebut dikirim ke Arduino untuk diprogres. Berdasarkan hasil perhitungan, Arduino mengatur pola bunyi buzzer, boleh buzzer akan semakin cepat dengan alur cepat dari jarak kendaraan.
terhadap objek secara intuitif melalui suara. Alur kerja sistem. Ketika sistem dinyalakan, sensor ultrasonik akan mengirim gelombang suara dan menerima pantulannya. Untuk menghitung jarak objek, data yang diterima kemudian diproses oleh Arduino menggunakan rumus konversi waktu pantulan menjadi jarak dalam satuan sentimeter. Berdasarkan nilai jarak tersebut, Arduino mengatur pola bunyi buzzer. Jika jarak masih jauh, buzzer akan diam. Namun, ketika kendaraan semakin dekat, buzzer akan berbunyi lebih cepat. Dengan cara ini, pengemudi dapat mengetahui seberapa dekat kendaraan dengan penghalang secara real-time tanpa perlu melihat layar atau indikator visual. Oke, selanjutnya boleh dilanjut sama Mas Raffi ya. Berikutnya adalah kesimpulan. Dari hasil perancangan dan pengujian dapat disimpulkan bahwa sistem parkir otomatis berbasis Arduino Uno sensor ultrasonic HCSR04 berhasil dibuat dan berfungsi sesuai harapan. Buzzer ini diharap mampu memberikan peringatan suara berdasarkan jarak objek yang terdeteksi. Ya, nah, ini merupakan hasil pengujiannya, Pak. Jadi si sensor tersebut kami pasang di forklift, di mana saat sensor tersebut mendeteksi objek dalam jarak sekitar 2 meter, di mana nanti akan bunyi di buzzernya itu. Jadi semakin dekat dengan objek, maka buzzer yang bunyi tersebut akan semakin kencang gitu, Pak. Bunyi beepnya itu akan semakin kencang. Jadi si project yang sudah kita jelaskan di awal itu diimplementasikan di forklift, Pak, untuk membantu operator forklift dalam bermanuver, karena di forklift sendiri kan nggak ada si sensor untuk mundurnya ya, Pak ya. Jadinya kita buat sistem ini untuk membantu operasional si operator forkliftnya, Pak. Oke. Ada lagi? Baik, sudah selesai Pak. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Oke. Nah, kalau tadi kan judulnya parkir. Dulu Dede nggak mau jas hujan lagi. Coba lihat judulnya. Coba lihat judulnya. Nah, sistem deteksi jarak parkir kendaraan berbasis microcontroller Arduino. Ini sebenarnya bukan untuk parkir kendaraan. Ini untuk mendeteksi adanya halangan. Jadi kalau ke parkir, nah biasanya kalau deteksi untuk parkir berarti nanti menggunakan sensor metal. Ada motor, ada mobil mendeteksi set. Nah, baru nanti aksinya sama kayak parkir masuk gitu kan, ada gate deteksi mungkin ambil tiket atau apa. Kalau udah selesai baru gerbang gate-nya dibuka, motor mobil maju. Setelah berapa detik tidak terdeteksi oleh metal, baru nanti tutup lagi gate-nya. Nah, ini kalau konsepnya kayak tadi sama judulnya nggak nyambung. Nah, seperti itu. Nah, cocoknya untuk sistem deteksi adanya halangan. Kalau tadi diterapkan lewat video ada tangan, ya kan? Nah, itu kan ada halangan. Contohnya ya dibuat mobil untuk safety. Nah, misalkan ada kiri kanan ada orang yang udah deket jaraknya berapa, mepet-mepet. Nah, bisa nanti ya bisa jadi nanti mempelan memberikan indikatornya lewat alarm bunyi segala macam. Begitu kan ya? Iya Pak, betul. Nah, Betul Pak. Sistemnya seperti itu, iya. Pak. Ya, itu Berarti cocoknya. lebih ke ini apa ya? Sistem peringatan ya, Pak ya? Bila mana ada objek gitu ya, Pak. Betul. Nah, bukan untuk parkir kendaraan, jadi nggak nyambung itu seperti itu. Kalau oke.
Kemudian indikatornya tadi udah diterapkan ya di lapangan di tempat masnya Betul, kerja Pak. di mobil Kita forklift. pasang di forklift, Pak. Forklift di Ya. PT, Pak. Nah, kalau itu kan untuk mundur nanti bunyi kalau misalkan ada halangan ya kan? Kalau nggak ada halangan, berapa meter jaraknya kalau ada halangan dia bunyi? Itu 2 meter, Pak. 2 meter. 2 meter dia udah bisa ngedeteksi si sensor Bunyi. ultrasonic. Iya, Pak, Nah, udah bunyi, Pak. iya, untuk indikator Jadi dia safety bahwa semakin dekat bunyinya semakin itu, Pak, semakin kenceng gitu kencang. beepnya gitu, Pak. Makin banyak. Oke. Oke, jadi ini nggak nyambung sama judulnya, tapi untuk otomasi sistemnya udah masuk ya. Sebatas itu aja udah masuk itu untuk sistem safety otomasi. Nah, seperti itu. Oke, itu dari saya. Terima kasih. Nanti dikirim Baik, Pak. dokumentasi sama link videonya ke kampus ya. Baik, Pak. Oke, monggo silakan kelompok yang lain. Baik, Pak, terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Saya, Pak. Ya, silakan. Kelompok saya, Pak. Tar. Santai, sabar. Urut-urutan dulu. Temperatur paling lah. Yang top 1 dulu Pak, saya Pak. Jadi ini aja di kolom kirim pesan. Nah, situ urut-urutan dulu aja. Siapa duluan? Kirim pesan. Kelompok berapa kita 5 ya? Ya, mampu. Sudah dulu aja. Ya, kelompok 5 duluan. Ayo, Habis kelompok 5, kelompok 7. Ya. Nah, sekedar informasi kalau masih belum siap atau kelompok temannya belum ada, nanti masih ada waktu 1 minggu ya. Oh, saya bisanya besok Pak. Ya, silakan. Nanti tinggal hubungi saya. Nanti saya Google Meet, saya aktifkan linknya. Nanti kita Google Meet. Tapi kalau udah siap malam hari ini, monggo silakan. Udah terlihat. Silakan dimulai. Sistem deteksi kehadiran operator di meja produksi menggunakan sensor ultrasonik berbasis Arduino. Sudah terlihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil dari tim kami, yaitu sistem deteksi kehadiran operator di meja produksi menggunakan sensor ultrasonik berbasis Arduino. Anggota kelompok kami yaitu Garnis Andika, Rizka Hidayah Putri, Irfan Farisa Putra, Zahan Prahardika, dan Romiza Altofarik. Ada semua itu teman-temannya? Ada Pak. Baik, latar belakang akan dilanjutkan oleh Romiza. Baik, saya akan menjelaskan tentang latar belakang. Dari proyek kami. Dalam lingkungan kerja produksi, penting untuk memantau kehadiran operator di meja kerja. Kehadiran operator dapat menjadi indikator efisiensi kerja dan disiplin waktu. Dengan bantuan teknologi controller dan sensor ultrasonik, sistem ini mampu mendeteksi keberadaan operator secara otomatis dan memberikan indikasi visual berupa lampu serta peringatan suara atau buzzer bila operator meninggalkan meja dalam waktu tertentu. Baik, selanjutnya tujuan. Yang pertama, tujuannya dari adanya proyek ini yaitu untuk mendeteksi keberadaan operator di meja kerja secara otomatis. Lalu yang kedua, memberi tanda lampu hijau ketika operator berada di meja. Lalu yang ketiga, memberi tanda lampu merah dan buzzer ketika operator tidak ada di meja selama 2 menit. Dan yang terakhir, meningkatkan disiplin dan efisiensi kerja di area produksi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Irfan Faris.
Baik, untuk selanjutnya di sini ada komponen yang digunakan. Untuk yang pertama itu Arduino Uno, ini untuk pengendali utama seluruh sistem. Lalu untuk selanjutnya ada sensor ultrasonik HCSR04 untuk mendeteksi jarak objek atau keberadaan operator. Lalu untuk yang ketiga di sini ada LED hijau. Di sini fungsinya yaitu untuk indikator jika operator ada di meja. Baik, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Garnis. Baik, terima kasih Mas Irfan. Di sini saya akan melanjutkan presentasi untuk kelompok 5. Selanjutnya ada indikator LED merah. Ini untuk mendeteksi bahwa nantinya jika operator tidak ada di lane, dia akan menyala dalam kurun waktu yang kita tentukan. Lalu di sini ada komponen buzzer. Ini untuk memberi peringatan suara saat operator meninggalkan tempat kerja. Nah, ini berbarengan menyala dengan si LED merah. Lalu di sini ada breadboard untuk perakitan rangkaian untuk menyambung dari Arduino, disambung menggunakan kabel jumper, dicolok untuk ke mainboard. Lalu di sini kabel jumpernya, itu untuk menghubungkan dari Arduino ke perangkat-perangkat yang di atas seperti LED, terus buzzer dan sensor. Ya, di sini prinsip kerjanya sensor ultrasonik mendeteksi jarak antara sensor dan objek di depan seperti operator. Jika jarak di bawah nilai yang kita tentukan, ini kita kasih gambaran kurang lebih 50 cm. Sistem menganggap operator berada di meja. Jika LED hijau menyala, operator akan sensor akan mendeteksi kalau operator itu ada di meja. Jika LED hijau menyala, LED merah dan buzzer akan mati. Lalu jika tidak ada objek terdeteksi selama lebih dari 2 menit, sistem menganggap operator meninggalkan tempat kerja. LED merah akan menyala sekalian dengan LED hijau mati, lalu buzzer berbunyi. Jika operator kembali ke meja, sistem akan reset waktu dan kembali ke kondisi hijau. Selanjutnya akan dibacakan oleh Mbak Rizka. Baik, terima kasih Mas Garnis. Selanjutnya ada diagram logika atau alur program. Yang pertama ada mulai, lalu ada baca jarak dari sensor ultrasonik, lalu apakah jarak batas misal 50 cm. Kalau iya, dia LED hijaunya nyala. Terus kalau enggak, matikan LED merah dan buzzer. Habis itu reset timer. Kalau tidak, hitung waktu ketidakhadiran. Apakah waktu lebih dari 2 menit? Kalau iya, nyalakan LED merah dan buzzer. Kalau tidak, tunggu dan periksa ulang. Selanjutnya ada kelebihan sistem. Yang pertama, sistem bekerja otomatis tanpa intervensi manusia. Yang kedua, mudah dirakit dan diprogram menggunakan Arduino. Yang ketiga, bisa dikembangkan untuk mencatat waktu kerja operator secara digital. Yang ketiga ada pengembangan lanjutan. Yang pertama, menambahkan modul RTC atau real time clock untuk mencatat waktu kehadiran. Yang kedua, menggunakan sensor PIR untuk deteksi gerakan lebih presisi. Yang ketiga, integrasi dengan display LCD atau sistem monitoring komputer. Dan yang terakhir ada kesimpulan. Sistem deteksi kehadiran operator menggunakan sensor ultrasonik HCSR04 dan Arduino Uno mampu memberikan sinyal visual, lampu LED, dan suara buzzer sesuai kondisi kehadiran operator. Dengan tambahan logika waktu 2 menit, sistem dapat memberikan peringatan otomatis bila operator meninggalkan area kerja dalam durasi yang terlalu lama.
Baik, demikian dari presentasi kami. Apabila ada pertanyaan, dipersilahkan. Coba demonya, diperlihatkan videonya atau langsung gambar ini. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan 5 orang. Di sini kami mempresentasikan membuat video untuk memenuhi tugas ujian akhir semester berupa sensor untuk kehadiran operator di LAN. Yang pertama itu ada jantungnya sendiri yang kita sebut Arduino Uno. Lalu yang kedua ada mainboardnya untuk menyambungkan satu kabel jumper ke perangkat-perangkat yang lain, yang ini namanya mainboard. Lalu yang ketiga ada kabel jumper. Lalu yang keempat ada LED untuk identifikasi. Kalau merah itu artinya tandanya operator tidak ada di LAN. Lalu yang ini LED warna kuning, ini untuk identifikasi kalau di LAN itu ada operator yang sedang bekerja. Lalu di sini ada sensor ultrasonik HCSR04, itu untuk mendeteksi jarak pada operator. Lalu di sini ada buzzer. Di sini buzzer berfungsi untuk mengidentifikasi atau membunyikan suara jika operator tidak ada di LAN dalam waktu kurang lebih yang kita akan tentukan. Kalau untuk saat trial ini kita membuatnya menjadi 10 detik ya. Langsung kita coba saja. Nah, di sini LED kuning menyala itu menandakan kalau motornya itu ada di depan sensor. Lalu kita simulasi bahwa si barang ini adalah operator. Nanti jika operator itu pergi dari LAN dalam waktu 5 detik, dia akan membunyi buzzer dan LED warna merah seperti ini. Jika operator kembali, dia akan mati kembali untuk LED warna merahnya dan kembali menyala warna kuning. Sekian videonya, terima kasih. Oke. Kalau misalkan untuk mendeteksi operator, ini gampang diakalin ya. Anggap aja tadi operatornya dikasih kayak benda, udah dianya keluar kemana jalan-jalan, nggak bunyi, padahal nggak ada operatornya. Nah, tapi kalau secara sistem otomatis ini mendeteksi adanya halangan. Jadi suatu benda ada halangan karena sensor ultrasonik itu untuk mendeteksi adanya halangan. Halangan itu bisa dari jarak, berapa jaraknya nanti disesuaikan dengan programnya. Nah, sisanya nanti diatur outputnya, mau lampu, mau buzzer, dia bunyi. Seperti itu. Nah, kalau konsepnya untuk deteksi tadi operator segala macam, ini kurang. Tapi untuk otomasi sistem masuk. Oke, ini saya terima. Nanti linknya video dikirim ke kampus dan beserta dokumentasinya. Baik, Oke, kelompok 7, monggo silakan. Mbak Jidna, mau presentasi tidak? Kalau tidak, saya serahkan ke kelompok 1, Mas Ageng. Kelompok 1, siapa? 7 Ya, Pak, silakan. Siapa? 7 Pak. Coba lihat ini. Budgetnya udah siap tuh. 7 siap. Jaringan gue lemot Kelompok banget. 7. Kelompok 7 Pak, silakan dulu Pak. Dipersilakan buat kelompok 7 terlebih dahulu. Mungkin selanjutnya kita dari kelompok 1 menuju ke depan. Ya, silakan Mbak Jidna, kelompok 7.
Terbesar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi ini dari kelompok 7 untuk merepresentasikan proyek otomatis sistem kami, yaitu detektor hujan otomatis dengan Arduino. Nah, untuk kelompok kami ada saya sendiri, ada Mbri Maulana, lalu ada Doni, ada Mbak Cinta, ada Mbak Deva, ada Irit. Latar belakang. Latar belakang ini ketidakpastian cuaca seringkali merepotkan masyarakat saat sedang menjemur pakaian. Oleh karena itu, inovasi berupa sistem kendali otomatis berbasis IoT hadir sebagai solusi praktis. Sistem ini bekerja dengan cara memindai kondisi sekitar. Apabila sensor mendeteksi tanda-tanda hujan atau hari mulai menjelang malam, motor penggerak akan segera memindahkan jemuran ke area yang secara otomatis. Slide selanjutnya akan dibacakan oleh Tadi teman-temannya ada semua hadir? Ada semua, Pak. Hadir semua, Pak. Oke, lanjutkan. Lalu ada tujuan dan alat. Yang pertama itu tujuan. Jadi tujuannya itu yang pertama untuk mendeteksi hujan dan kondisi cahaya secara otomatis. Lalu yang kedua ada menggerakkan servo untuk menggerakkan jemuran pakaian atau alat itu saat hujan. Baik, selanjutnya ada tujuan dan alat. Yang kedua alatnya ada Arduino Uno R3, lalu sensor hujan, lalu ada sensor LDR, ada servo motor SG90, dan breadboard dan kabel jumper. Selanjutnya akan dibacakan oleh Mas Doni. Mas Doni. Oke, saya lanjutkan saja. Yang berikutnya ada cara kerja sistem. Cara kerja sebagai berikut. Yang pertama, sensor hujan membaca kondisi permukaan, basah atau kering. Berikutnya ada sensor LDR memantau intensitas, cerah atau gelap. Berikutnya ada Arduino mengelola data sensor. Berikutnya ada servo bergerak menutup jika hujan dan membuka jika tidak hujan atau cuaca cerah. Dan terakhir ada sistem berjalan otomatis dan real time. Baik, jadi ini video simulasi yaitu detektor hujan. Nah, jadi di sini ada sensor untuk mendeteksi air hujan. Lalu di sini ada servo ini akan berputar bergerak. Jadi ketika kering dia membuka, lalu ketika ada air hujan dia menutup. Nah, ini juga nggak hanya sensor air, tapi ada sensor cahaya juga. Ketika sudah gelap, dia juga menutup nih servonya. Kalau dari jauh. Oke, selanjutnya kesimpulan yang dibacakan oleh Mbak Deva, Pak Goyat. Baik, selanjutnya kesimpulan. Dari kesimpulan tadi, sistem yang dirancang telah terbukti efektif dalam mendeteksi intensitas cahaya dan keberadaan hujan secara presisi, yang kemudian memicu pergerakan motor servo secara otomatis sesuai kondisi cuaca. Selain efisien, proyek ini juga ekonomis dalam
Implementasi proses dalam penerapan konsep home sederhana dengan potensi melalui integrasi modul monitor dan dikendalikan dari jarak jauh. Saya kembalikan ke moderator. Oke, baik. Kurang lebih cukup presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba lihat demonya kayak gimana. Saya nggak ngelihat tadi otomasinya. Ada yang lebih jelas nggak dari sini demonya? Gimana, Pak? Demo enggak, ini videonya ada yang lebih jelas nggak? Videonya. Saya tidak melihat sistem otomasinya. Bentar, Pak. Kita Di rumah sate sih. ini, Pak, videonya. Itu kalau kena tetesan tangan apa tetesan air? Gimana, Pak? Motornya itu gerak kalau kena air atau kena tangan? Iya, Pak. Jadi dia kalau ada air, nah apa ketika air hujan, dia baru gerak. Ini kalau kayak gini kan kebuka nih, Pak, lagi jemur di tanah. Nah, ketika air hujan turun dia akan menutup ke sana, ke gentengnya. Motornya ngapain? Muternya buat apa itu? Ya, ketika ada air hujan dia akan menutup ke sini, Pak, yang ada gentengnya ini, Pak. Jadi ini kan nanti ada simulasi kayak kayu buat jemur pakaian gitu, Pak. Nah, ketika tidak hujan dia ini menjemur. Nah, ketika hujan dia memutar ke sini, Pak. Ini yang ada gentengnya, jadi dia beda kerja. Enggak, saya nggak ngelihat otomasinya. Kalau kena air coba apa kena tangan dia gerak. Iya. Oh. Kurang baik, Pak. Makanya itu bingung, itu air apa tangan itu? Itu air, Pak. Cuman memang sensornya ini kita masih pakai yang murah, Pak. Jadi dia kurang ini, Pak. Sensitif. Itu sensornya kurang sensitif ya. Itu air ditetes. Oh, airnya ditetesin di situ. Iya. Terus kalau dilap dia kering, Pak. Terus dia ngebuka gitu, Pak. Ngejemur lagi. Terus ketika ceritanya ketika air ditetesin, simulasinya servonya memutar lagi ya, Pak. Pindahkan pakaian ke
Ada gitu. Oh. Jadi kalau kena air menandakan adanya hujan, motor servonya gerak, masukin baju ke dalam. Iya, Kalau betul. nggak ada air, motor servonya gerak, keluarin baju keluar. Betul, Bang. Terus tadi ada LDR, berarti yang dipakai LDR-nya. Iya, LDR belum seperti di konfig, Pak. Codingnya, Pak. LDR ini ada di belakang sebenarnya lampunya. Cuman nggak ini buat lightingnya gitu kalau gelap, kalau sudah malam atau mendung di barang air dia itu menandakan hujan. Nah ini kalau tadi saya lihat udah ada otomasinya dari sensor percikan air, gerak motornya. Namun kalau pengen sempurna ini harus pakai gearbox asli. Jadi bukan hanya motor servo doang. Nanti kalau motor servo satu pakaian aja nggak kuat ya buat angkat jemuran itu. Motornya ganti seperti itu. Tapi kalau sekedar untuk mata kuliah ini ada sistem otomasinya saya terima. Nanti link videonya dan dokumentasinya dipostkan di e-kampus ya. Oke. Selanjutnya kelompok 1 Mas Ageng. Yang kipas aja. Boleh, Pak. Siapa? Jadi isi kolom di pesan Google Meet ya kalau untuk mau presentasi. Habis kelompok 1 nanti kelompok 4 Mas Aditya. Ini bagian ini dah. Tuh pakai. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari kelompok 5, Pak. Kelompok 1 ya, maaf, sorry. Iya. Tema kita mengenai otomasi sensor suhu ruangan. Untuk yang pertama akan dibicarakan oleh Malik Aziz. Baik, terima kasih Mas Ageng. Latar belakang. Sistem pemantauan suhu berbasis IoT ini dikembangkan untuk menggantikan metode monitoring manual yang kurang responsif terhadap perubahan panas mendadak. Dengan mengintegrasikan sensor suhu tipe K dan temperatur controller, sistem dapat memberikan pengawasan akurat secara real time serta memberikan peringatan instan melalui lampu indikator yang menyala otomatis saat suhu naik. Inovasi ini bertujuan untuk meminimalkan risiko kerusakan perangkat dan menjaga kestabilan kondisi ruangan secara lebih efektif dan efisien melalui otomatisasi cerdas.
Kemudian selanjutnya untuk komponen utama sistem dari sensor suhu ruangan ini, yang pertama ada sensor tipe K, ini untuk mengukur suhu. Kemudian untuk temperatur controller, ini untuk mengatur batas suhu. Selanjutnya lampu indikator akan memberikan sinyal visual dari sensor tipe K yang nantinya apabila dipanaskan nanti sensor akan menyala. Nah, untuk sensor tipe K ini prinsip kerjanya, sensor tipe K itu jenis termokouple yang bekerja berdasarkan efek Seebeck, di mana perbedaan panas pada sambungan dua logam, kromel, dan alumel akan menghasilkan tenaga listrik mikro yang sebanding dengan suhu tersebut. Nah, sensor ini dipilih karena kemampuannya mendeteksi suhu yang sangat luas dan durabilitasnya yang tinggi ya. Yang kemudian datanya akan diproses untuk menyalakan lampu secara otomatis saat suhu meningkat. Kemudian untuk temperatur controller, Mas Malik. Temperatur controller. Alat ini bekerja dengan membandingkan suhu aktual dari sensor seperti tipe K dengan suhu yang diinginkan. Jika suhu terbaca lebih tinggi dari batas yang ditentukan, kontrol akan mengirim sinyal ke output seperti lampu atau kipas untuk menyala atau mati guna menstabilkan kembali suhu ruangan. Lampu indikator suhu aktif. Lampu indikator suhu aktif. Lampu indikator suhu adalah perangkat output visual yang berfungsi untuk memberikan sinyal peringatan mengenai kondisi panas di suatu ruangan atau sistem. Lampu ini bekerja secara otomatis berdasarkan data dari sensor seperti tipe K. Lampu akan menyala atau berubah warna saat suhu mencapai ambang batas tertentu. Bentar, ini kelompoknya ada berapa orang tadi ya? 4 orang, Pak. Ada semua? Ada semua, Pak. Oke, lanjutkan. Cara kerja sistem ini dilatar belakangi oleh perlunya pengawasan suhu ruangan secara otomatis dan responsif. Penggunaan sensor suhu yang terhubung dengan lampu indikator memungkinkan adanya peringatan dini secara otomatis. Lampu akan menyala seketika saat suhu melebihi batas normal untuk mencegah kerusakan perangkat atau ketidaknyamanan ruangan akibat panas berlebihan tanpa perlu pemantauan manual. Oke, baik. Untuk selanjutnya kita akan menjelaskan tentang kelebihan dan kekurangan controller merek Autonix. Nah, di sini kita menggunakan tipe TZN 4L. Nah, di kelebihan Autonix menawarkan presisi tinggi dengan standar industri dan durabilitas yang sangat kuat. Alat ini mendukung berbagai jenis sensor seperti tipe K, dan kemudian dia juga bisa menggunakan tipe J. Kemudian dia bisa juga menggunakan sensor suhu. Nah, putus nih. Oke, masih terdengar suara saya, Pak? Halo? Oke, lanjutkan ya, lanjutkan. Oke, saya jelaskan ulang ya, Pak. Jadi kelebihan dan kekurangan controller Autonix ini, dia menawarkan presisi tinggi dengan standar industri dan durabilitas yang sangat kuat. Alat ini mendukung berbagai yang kita pakai saat ini. Kemudian dia bisa juga menggunakan tipe sensor suhu tipe D. Kemudian dia bisa juga menggunakan sensor suhu tipe D. Dan controller ini memiliki kontrol PID yang sangat stabil untuk menjaga akurasi suhu secara konsisten.
Kekurangannya, pengaturan parameternya cukup rumit bagi pemula karena navigasi yang kompleks. Selain itu, sebagian besar model belum memiliki fitur Wi-Fi bawaan, sehingga membutuhkan perangkat tambahan agar bisa terhubung ke sistem IoT. Nah, terutama untuk yang kita pakai saat ini adalah Autonix atau TZN Hotel ya Pak. Itu dia menggunakan sistem relay Pak. Outputnya relay switch. Jadi kita bisa fungsikan sebagai saklar. Nah, flowchart sistem otomasi suhu. Yang pertama itu kita dari input. Nah, sensor tipe K ini berfungsi ya tadi sebagai sensor suhu. Mendeteksi suhu, perubahan suhu yang akan nantinya dikirimkan kepada temperatur controller. Nah, lalu temperatur controller itu membaca data yang diterima dari sensor tipe K. Nah, lalu membandingkan dengan suhu yang kita tetapkan sebagai batas aman. Nah, kemudian jika kondisi suhu itu melebihi dari batas yang telah kita tetapkan, nah dia nanti saklarnya akan bersambung. Nah, di mana kita sebagai indikator saja kita bisa menggunakan lampu yang menyala. Nah, jika masih di bawah batas yang telah kita tetapkan, nanti dia akan kembali membaca suhu dari sensor. Jadi itu akan terus berulang hingga yang terlihat di flowchart. Untuk kesimpulan, sistem otomasi sensor suhu dengan controller Autonix memberikan solusi pemantauan yang akurat dan responsif. Penggunaan lampu indikator memastikan tindakan cepat terhadap fluktuasi suhu, meningkatkan keamanan dan efisiensi operasional. Baik, selanjutnya kita akan menampilkan video pengetesan. Nah, seperti yang kita lihat di sini sensor terbaca 32 derajat dan lampu belum menyala dan kita setting di 35 derajat sebagai batas. Nah, karena untuk mengukur suhu perubahannya terlalu susah, kita menggunakan korek. Coba diulang, boleh diulang. Nah, ulang lagi dari sini. Dari dikorek. Nah, ini di sini mohon maaf video terpotong ya Pak. Nanti untuk selanjutnya video lebih lengkapnya itu akan kita upload di YouTube. Nah, di sini sebenarnya yang terjadi adalah si sensor suhu ini kita panaskan menggunakan korek. Karena dia menggunakan korek, dia bisa menaikkan suhu secara singkat. Dan kita tidak perlu menunggu suhu ruangan menjadi tinggi ya Pak. Nah, seperti yang terlihat tadi, setelah di atas 35 derajat, dia akan menyala. Saklarnya akan tersambung. Dan lampu indikator menyala. Nah, dengan sistem switch ini atau relay, ini kan yang kita pakai adalah lampu yang arus belum terlalu besar ya Pak. Jadi masih 1 ampere batasnya dia. Jadi masih aman jika kita gunakan langsung untuk menyalakan lampu. Nah, untuk otomasi yang lebih arus besar, kita nanti bisa sambungkan dengan relay atau kontaktor untuk arus besar, untuk menyalakan mesin atau menyalakan motor pada mesin. Kita bisa menggunakan kontaktor atau nanti disambungkan ke inverter sebagai penggerak motor mesin. Nah, itu salah satu kelebihan menggunakan Autonix.
tipe PZN 4L. Nah, di tipe yang lain itu dia bukan relay, dia ada juga yang outputnya itu berupa rumah DC. Dia nanti untuk menyalakan SSR. Ya, seperti relay juga, Pak. Untuk tegangan tinggi, arus tinggi. Nah, untuk yang lain sebenarnya nanti akan kita coba buat lagi tipe yang lain, Pak. Karena ini aktuator hanya satu, hanya lampu. Mungkin nanti kita buat yang lain, karena di video yang lainnya saya sudah bikin juga, tinggal diupload ke YouTube nanti. Itu kita menggunakan aktuator yang bisa berupa stop kontak. Jadi segala macam perabotan rumah, ntar kita bisa kontrol menggunakan temperatur controller ini, nyala dan matinya, Pak. Nanti akan kita upload di YouTube. Ya, mungkin dari kelompok 1 ya, akan dilanjutkan ditutup oleh Mas Agung. Coba ini supaya lihat tadi judulnya apa? Otomasi temperatur suhu ruangan, Pak. Otomasi temperatur suhu ruangan. Halo? Ya, Pak? Ya, Pak, betul, Pak. Oke. Kalau tadi videonya saya nggak lihat pakai koreknya. Ujung-ujung temperaturnya naik aja. Indikatornya Baik. lampu berarti. Coba kita carikan dulu, nggak apa-apa kan, Pak ya? Kita carikan dulu videonya di sini sebentar. Kita buka, ada videonya di WhatsApp itu. Mungkin akan memakan waktu sebentar, Pak. Cuma video dokumentasinya ada. Masih lagi ada korek. Nih. Coba ke atas. Terus ke atas, terus. Nggak ada lagi. Hah? Oh, oke. Itu yang ada korek ada itu. Ya, itu. Nah, itu kurang lebih seperti Pak. Jadi kurang lebih seperti udah di share screen belum? Oke, baik. Sebentar, mohon maaf semuanya. Kesalahan teknis. Oke, baik. Sudah muncul? Belum. Izin share screen lagi, Pak. Baik, sebentar lagi akan muncul videonya. Di minimize saja ini. Bisa. Nice. Nah, ini Pak. Jadi sebelumnya kita udah pernah. Nah, di sini kita gunakan korek. Dia langsung naik dan lampu yang di sini mati. Ini kita setting sebagai yang mati ketika suhu melebihi batas. Karena ini kelebihan dari temperatur controller ini bisa kita atur apakah dia menyala ketika melebihi atau di bawah. Kita tetapkan. Untuk selanjutnya kita coba cari yang, mohon maaf ya Pak, ini karena di web WhatsApp ini nggak semuanya terload. Kalau nggak izin ya. Sudah. Gua aja yang berbagi.
Lu udah share screen-nya. Nah, salah satunya ini Pak, ini juga dia akan menyalakan lampu. Nah ini contohnya, dia akan menyala ketika sudah di atas ambang batas. Dan itu kipasnya sudah menyala ya Pak, karena aktuatornya kita menggunakan stop kontak. Jadi perabotan-perabotan rumah nantinya bisa dinyalakan menggunakan sensor ini. Nah, setelah turun dia akan mati. Terlihat ya Pak? Ya, terlihat. Kalau temperaturnya naik, lampu kipas hidup. Temperaturnya turun, lampu kipasnya mati. mati. Oke. Nanti videonya sama dokumentasinya dikirimkan ke e-kampus ya. Oke, Siapa? kelompok berikutnya. Mas, kelompok 4, Mas Aditya, silakan. Pak, izin Pak. Izin kelompok saya ya Pak ya. Isi dulu. Izin Pak, kelompok 4 ada 2. Anjing. Kita terakhir dong. Gua udah Pak Gilang Laksana Pak, rumahnya jauh. Isi di Google Meet di ya, kolom pesan antriannya ya. Dari jam 5. Makan guys. Silakan Mas, kelompok 4, Mas Aditya. Baik Pak. Kita. Ya. Bentar nih. Sebentar Pak, saya zoom dulu Pak. Oke. Saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, di sini kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan proyek automation system kita dengan tema tempat sampah otomatis berbasis sensor Pak. Di sini kelompok 4 ada Mbak Raudah Musrifah, ada Suwanda Wijaya, ada saya sendiri Aditya Seftiawan, dan yang terakhir ada Mas Gama Pramana Putra. Oke. Ada semua mahasiswanya, teman-temannya? Ada Pak. Ada semua Pak. Oke, silakan lanjutkan. Oke, sebentar Pak. Oke. Oke Pak. Untuk latar belakang, masalah kebersihan di lingkungan sering disebabkan oleh malasnya orang membuang sampah di tempat sampah Pak. Dan tempat sampah manual berpotensi menjadi sumber penyebaran kuman karena sering disentuh Pak. Jadi perkembangan teknologi IoT ini dapat dimanfaatkan untuk menciptakan tempat sampah otomatis sebagai solusi praktis dan higienis. Jadi dengan adanya tempat sampah otomatis ini harapannya penularan penyakit itu akan menurun Pak, karena kita tidak bersentuhan langsung dengan tempat sampahnya, kita hanya membuang sampah dengan berbasis sistem otomatis ini Pak. Oke. Untuk selanjutnya terkait tujuan proyek akan dijelaskan oleh Mbak Roda. Silakan Mbak Roda. Selanjutnya untuk tujuan proyek menerapkan konsep Internet of Things dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, membuat tempat sampah yang tutupnya dapat membuka otomatis ketika ada orang mendekat. Yang ketiga, meningkatkan kesadaran dan kebersihan lingkungan dengan cara inovatif. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Gama. Oke, habis ini alat dan bahan. Yang pertama ada Arduino Uno ESP8266. Lalu ada ESP32 sebagai microcontroller. Yang kedua, sensor ultrasonik HC-SR04 untuk mendeteksi gerakan atau mendekat. Ketiga, ada servomotor untuk membuka dan menutup tempat sampah. Yang keempat, tempat sampah plastik. Media utama 5 power supply atau kabel USB.
Yang keenam breadboard dan kabel jumper. Lalu di sini ada manfaat sistem. Yang pertama higienis. Pengguna tidak perlu menyentuh tutup. Efisien, mengurangi waktu dan usaha membuka tutup secara manual. Yang ketiga ada inovatif, penerapan teknologi IoT sederhana dalam kehidupan nyata. Yang keempat ada edukasi, media pembelajaran praktis untuk pemrograman dan sensorik. Lalu dibacakan oleh Mas Suanda. Ya, selanjutnya yaitu pada tahap langkah cara kerja. Yang pertama yaitu sensor ultrasonik mendeteksi jarak objek, misal tangan atau kaki ya, di depan tempat sampah. Kedua, jika objek berada pada jarak tertentu, misal jarak 20 cm atau berapa, maka servo akan membuka tutup dan jarak ini bisa diatur ya. Kemudian ketiga, setelah beberapa detik, dicontohkan di sini 5 detik, servo akan menutup kembali tutup tempat sampah. Yang terakhir yaitu proses berjalan secara otomatis berkat pemrograman mikrokontroler. Bentar. Dan ini dia cara kerjanya pada tempat sampahnya. Ini terbuka otomatis dan menutup otomatis. Kita contohkan lagi. Ini langsung terbuka dan menutup otomatis. Yang terakhir yaitu kesimpulan, tempat sampah ini otomatis memanfaatkan sensor ultrasonik dan mikrokontroler untuk mendeteksi objek dan menggerakkan tutup. Sistem ini adalah contoh nyata pemanfaatan IoT untuk kebutuhan sehari-hari. Proyek ini bermanfaat dan mudah dikembangkan ya, bisa di lingkungan kampus atau di lingkungan sekolah, dan sangat mudah diaplikasikan di lingkungan rumah, sekolah, hingga ruangan publik. Sekian dan terima kasih dari kelompok 4. Oke, bisa didemokan. Ini Pak, didemokan Pak. Demonya. Jalan. Oke. Jadi Pak, jadi kan di sini kita ada sensornya. Nah, jadi ketika sensor kita berdiri di depan si sensor ini, nanti sensor ini akan mendetek bahwa ada benda atau ada orang, nanti dia akan membuka sendiri Pak, membuka secara otomatis. Nah setelah itu nanti kita buang sampahnya dan dia akan menutup secara otomatis. Dan untuk menutup secara otomatis ini pun nanti kita bisa dapat setting, jadi tergantung kita bisa setting mau berapa detik untuk ketika ditutupnya gitu Pak. Coba jalankan lagi. Nah, itu ada jarak tangannya langsung ngebuka berapa meter, berapa sentimeter. Sebenarnya untuk berapa senti atau berapa meternya kita bisa setting Pak. Cuma untuk saat ini, untuk yang kita demokan ini kita setting sekitar 20 cm Pak. Karena kalau pintunya. Ya betul, jadi ketika dia udah mendekati sekitar jarak 20 cm dia akan terbuka secara otomatis. Tapi nanti untuk jaraknya kita bisa setting bisa 1 meter atau berapa meter. Cuma tapi kayaknya kalau terlalu jauh juga nggak mungkin Pak, karena ketika nanti ada orang lewat terus tiba-tiba dia ngebuka sendiri kan nggak mungkin juga. Tapi kita akan men-setting kira-kira sesuai dengan kebutuhan si tempat sampah ini Pak. September 2024. Terus nutupnya pakai timer berapa lama? Oke, untuk timernya kita bisa setting Pak. Cuma yang ini tuh kita setting 5 detik Pak. Cuma kita bisa setting ke 5 sampai 10 detik mungkin. Karena kalau terlalu lama kan juga nanti bakal menimbulkan bau yang tidak sedap juga khawatirnya. Makanya kita mungkin settingnya di antara 5 sampai 10 detik saja. Harusnya sih ini nggak perlu pakai ultrasonik ya.
Kalau pakai ultrasonik nanti orang yang lewat-lewat pinggir ini tempat sampah malah kebuka gitu. Tapi nggak Iya apa-apa. Pak, sebenarnya. Iya, makanya di sini kita ada settingan jaraknya juga Pak supaya ketika dia jaraknya terlalu jauh dia nggak mendeteksi bahwa ada objek gitu. Makanya tadi untuk yang di sini kita setting sekitar 20 cm, sekitar 20 cm. Enggak, kalau misalkan untuk tempat sampah gini jangan pakai sensor jarak, pakai ultrasonik, jangan, salah itu, kurang tepat. Coba pasnya itu kurang tepat itu. Karena kalau misalkan jarak ini orang binatang aja lewat, kucing atau apa pasti dia gerak gitu. Nah, indikatornya ada kalau misalkan kamu gitu pengen masuk gitu, nah itu pakai akses apa itu jadi ada akses ke situnya. Nah, biasanya kalau misalkan orang mau masuk ke ruangan ada pakai kartu akses baru kebuka. Nah, seperti itu. Kalau pakai sensor jarak semua apapun itu benda itu bisa kebuka gitu, seperti itu. Tapi dari segi otomatis saya sih udah masuk ke sistem otomasi di mana dia bisa mendeteksi jarak, kebuka pintu sampahnya, kemudian ditutup kembali ada waktunya. Nah, kalau mau bagus tinggal dilengkapin, jangan pakai sensor ultrasonik ya harusnya. Jadi ada akses sendiri. Misalkan pakai RFID atau pakai fingerprint segala macam, jadi nggak bisa kebuka asal gitu. Kemudian nanti ada sensor pemberat, misalkan udah berat atau apa, kemudian nanti datanya dibaca, dikirimkan ke office boy bahwa titik poin ini sudah penuh, saatnya diambil sampahnya. Atau lanjut ke ekonomi sirkular, di mana sampahnya nanti dipilah mana yang bisa dijadikan pupuk, mana yang bisa dijadikan paving block atau jadikan plastik yang lain, seperti itu. Oke, itu dari saya. Nanti videonya sama dokumentasinya dipostkan di kampus ya. Videonya berupa link video sama dokumentasi. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak atas masukannya. Nanti kita akan semoga bisa kita implementasikan dan kita kembangkan di kehidupan nyata. Terima kasih Pak. Iya, sama-sama. Selanjutnya Pergiawan SB, silakan. Baik Pak. Iya Pak. Pak izin presentasi ya Pak ya? Monggo. Saya. Halo Pak. Kedengeran? Terakhir kapan? Halo Pak. Ya, jawab ya. Oke. Izin mulai ya Pak ya. Iya, silakan. Antri ya, isi di kolom komentar Google Meet. Selanjutnya Mas Pergiawan, silakan. Bukan deh. Mohon maaf Pak, siapa dulu nih Pak? Mas Pergiawan. Siapa dulu Pak? Oh, saya dulu ya Pak ya? Mana sih maksudnya? Oh, ya wes. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya akan melakukan presentasi terkait dengan sistem lampu otomatis menggunakan peer sensor. Kelompoknya siapa aja?
Sendiri Pak. Oh, sendiri, oke. Yang pertama dari arsitektur sistemnya, proyek ini menggunakan prinsip pemrosesan sinyal untuk mengubah parameter fisik menjadi data. ADC, Analog to Digital Converter, sensor menangkap radiasi inframerah atau analog dan dikonversi menjadi sinyal digital biner 0 dan 1 agar dapat diolah oleh Arduino. Lalu untuk komponen utama dari sistem ini, yang pertama untuk inputnya yaitu sensor PIR, yaitu untuk bertindak sebagai transducer yang mendeteksi energi panas manusia. Lalu ada controller yaitu Arduino Nano, itu untuk berfungsi seperti CPU pada PLC yang mengolah instruksi logika. Lalu untuk outputnya yaitu relay, yaitu berperan sebagai kontraktor atau aktuator untuk mengendalikan beban lampu berdaya tinggi. Untuk mekanisme kerja dari aktuator relay ini, relay atau aktuator digunakan karena memiliki keuntungan isolasi dengan logam antara rangkaian controller DC dan rangkaian utama yaitu AC. Penggunaan terminal normally open memastikan lampu tetap mati jika tidak ada instruksi dari sistem. Lalu untuk logika pemrograman dan scan cycle-nya, program mengikuti urutan scan cycle PLC yaitu input scan, lalu program scan, lalu ke output scan. Selanjutnya menggunakan aljabar boolean, yaitu kondisi lampu ditentukan oleh variabel biner. Ada gerakan yaitu 1, lampu nyala yaitu 1. Lalu untuk diagram blok sistem kendalinya, sistem ini adalah loop terbuka yaitu open loop, di mana output atau cahaya tidak memberikan umpan balik langsung untuk mengubah keputusan input. Untuk alurnya, ini adanya gerakan, lalu terdeteksi oleh sensor PIR, lalu ke Arduino, relay, lalu ke outputnya yaitu lampu menyala. Untuk implementasi dan keamanannya atau safety-nya, ini adalah pemisahan jalur kabel fasa dan netral pada sisi AC untuk keamanan pengguna. Jalur fasa diputus melalui terminal COM dan NO pada relay untuk memastikan tidak adanya tegangan sisa saat lampu mati. Lalu untuk kesimpulan, integrasi sensor digital dengan kontrol mikro memungkinkan terciptanya sistem otomasi yang efisien dan andal. Pemahaman terhadap pemrosesan sinyal dan logika biner sangat penting dalam pengembangan sistem kendali di lingkungan industri maupun rumah tangga. Oke, bisa ditunjukkan demonya? Iya. Atau videonya mungkin? Ini untuk videonya, Pak. Apa? Oke, di sini untuk komponennya itu ada lampu dan fittingnya, lalu di sini ada relaynya. Sensornya mana tuh? Sensornya sebentar Pak. Oh. Ini relay, ini extended I/O-nya Pak untuk nano, untuk Arduino Nano, dan ini untuk sensor PIR-nya nih Pak. Iya. Terus? Nah itu Pak, jadi saat tangan saya mendekati sensor PIR, lampu langsung menyala. Oke. Oh ini lampunya lampu AC ya, hati-hati. Iya Pak, lampu AC Pak.
Ya mungkin sekian Pak untuk demonya. Oke, nanti videonya dikirimkan linknya, nama sama dokumentasinya di e-kampus ya. Dokumentasinya apa aja Pak? Cuma video doang kah apa? Ini yang buat PPT-nya tuh dokumentasinya. Oke. Oke. Baik Pak, terima kasih Pak. Ya, selanjutnya Mas Muhammad Adriavanza. Baik Pak. Oke, izin pokok kami presentasi ya Pak ya. Oke, sudah. Enggak ada kok 50. Kirim apa? Ada kembalian. Ya ada kembalian. Ada ya? Ya udah. Itu aja tuh. Oke. Selamat malam semuanya. Sebelumnya terima kasih Bapak dosen pengampu, mohon izin Pak. Kelompok saya ini ada 2 orang Pak. Saya sendiri Gilang Laksana dan Mas Panca. Nah, untuk sistem yang kami buat, automation system, yaitu ProdSync, yang dimana Production Management System, Production Synchronize Pak. Dimana ProdSynchronize ini aplikasi berbasis web, dimana di sini kita ambil 3 poin. Yang pertama, otomatisasi OEE, otomatisasi komponen usage, dan otomatisasi lebih ke digitalisasi traceability. Jadi setiap produk yang dibuat oleh produksi ini kita bisa menambahkan OEE secara otomatis, pemakaian bahan secara otomatis, dan juga traceability. Nah, ini untuk transformasi digital ya, kita migrasi ya, di mana before after yang merah ini legacy sistem manualnya, di mana manual data entry, ribuan data diinput manual pakai Excel, kertas setiap hari, ini lost time dan juga lost cost lah Pak ya. Kemudian delay report ya, analisis OEE, stok, dan stok ini membutuhkan waktu berhari-hari, kemudian human error-nya tinggi. Kami transformasikan ke arah digital, yaitu menggunakan automation, production synchronous, di mana real time capture ya, data tertangkap otomatis Pak via QR code scanning, kemudian instant analytic, dashboard OEE, stok terupdate setiap detik, kemudian data integrity-nya 100%, validasi sistem, menjamin akurasi data produksi. Kemudian ini untuk yang OEE otomatisasinya dilanjutkan oleh Mas Panca. Monggo Mas Panca. Ada otomatisasi OEE, yaitu disebut sebagai overall equipment effectiveness, atau dibilang sebagai barang-barang yang sudah digunakan. Jenis yang pertama ada downtime loss, yaitu tracking otomatis kerusakan mesin, setup time, dan ketidaksediaan materi. Lalu jenis kedua ada performance loss, yaitu monitoring cycle time real time versus standar, identifikasi perlambatan mesin secara instan. Lalu ada quality loss, yaitu automate spare tracking and rework form untuk memastikan kualitas yang akurat, yield yang akurat. Lalu yang selanjutnya ada BOM, atau bisa disebut sebagai Bill of Materials dan Usage Component. Pertama-tama apa sih BOM itu? Yaitu sebagai daftar lengkap dan struktur dari semua bahan baku, komponen, subrakitan, dan suku cadang yang dibutuhkan untuk membuat, merakit, atau memperbaiki suatu produk akhir, dan instruksi penggunaannya. Integrasi Bills of Materials. Yang pertama ada consumption per product. Sistem otomatis menghitung kebutuhan bahan baku berdasarkan spesifikasi tiap produk. Kedua ada auto inventory deduct. Stok material terpotong secara real time saat status produksi berpindah ke finish. Yang ketiga ada waste and variance tracking. Catat selisih antara standar BOM dan pemakaian aktual untuk analisa biaya. End-to-end traceability. Berikut ada production detail dan quality and materials. Untuk visual alert traceability ada work order detail, lalu ada production. Setelah itu ada material consumption dan quality clearance yang terakhir. Untuk sistem akan dijelaskan kepada Mas Gilang untuk lebih lengkapnya. Oke, terima kasih Mas Panca. Izin untuk lanjut ke simulasi sistemnya ya Pak. Izin untuk share screen. Izin ya Pak Asep. Ya silakan.
Oke, jadi sesuai dengan tema yang tadi sudah kita sampaikan Pak, di mana kami atau kelompok saya ini fokus pada automation penghitungan OEE, usage komponen dan juga traceability. Nah, jadi setiap work order yang dibuat oleh PIC itu kan dibuat proses produksinya, hasil produksinya akan di-scan melalui QR code unik. Setiap produk akan memiliki QR code unik ya, tidak akan sama. Jadi kita traceability-nya per produk. Jadi contoh kita buka yang atas Pak, ya. Work order yang atas, ini yang paling atas. Progresnya sudah 100%, di mana di sini detail dari work ordernya seperti ini Pak. Jadi setiap work order memiliki kode atau memiliki QR code ya. Jadi ketika memang dibutuhkan hard copy-nya akan bisa di-print langsung. Nah, kurang lebih menampilkan seperti ini Pak, work order summary-nya, work order detail gitu kan ya. Tipenya, WO number, statusnya, seperti apa, prioritasnya, kemudian item information-nya Pak, item code, item name, ya kategori sampai project name-nya, kemudian planning dan production-nya. Nah, ini plan quantity-nya berapa, gitu kan, start and date-nya kapan, gitu kan. Yang diproduksi berapa, status reject dan good-nya berapa, gitu. Nah, di sini Pak, sesuai tema tadi, terkait pemakaian bahan atau usage komponen, ini juga terhitung otomatis Pak, berdasarkan bill of material dari produk itu sendiri. Jadi yang tadinya manual gitu kan, menggunakan Excel, kalkulasi manual, sangat makan buang waktu. Jadi itu udah kita adjust, udah kita buang proses itu. Jadi dan manpower juga udah kita hilangkan. Jadi udah otomatis pemakaian bahannya di sini. Dan juga di bawahnya OEE. OEE juga otomatis Pak, berdasarkan cycle time dan juga downtime loss-nya. Seperti itu. Nah, traceability-nya juga sama. Contoh anggaplah kita di sini kalau kita lihat detailnya Pak, mohon maaf izin. Masih kelihatan ya? Contoh kita mau coba scan. Kita masuk ke modul traceability. Contoh di scan gitu kan, nanti akan set otomatis. Nanti muncul Pak, detail dari barang yang kita scan. Nah, detail barangnya seperti apa gitu kan, statusnya bagaimana, kemudian work order detailnya ini seperti work order yang kapan sih gitu kan ya. Kemudian priority-nya, WO statusnya bagaimana, tipenya yang mana gitu kan ya. Kemudian level WO-nya ini level berapa gitu Pak. Kemudian production detailnya dia juga ditampilkan ya. Kemudian nah ini dia usage komponennya juga ditampilkan gitu kan. Dari setiap bahan bakunya di sini juga terkalkulasi otomatis berdasarkan bill of materialnya Pak ya, berapa gram, berapa piece gitu kan. Ini akan otomatis. Kemudian di bawah quality control-nya Pak, QC statusnya gitu kan ya. QC inspektornya siapa? Ini otomatis berdasarkan akses login si operator user. Kemudian diinspeksi berapa kali gitu Pak. Dan di sini ada date time dari QC check-nya. Gitu. Kemudian box information-nya, ini barangnya ada di box berapa gitu Pak. Kurang lebih seperti ini. Kemudian di bawah juga ada production timeline-nya gitu. Di production scan-nya kapan, oleh siapa gitu kan ya. Kemudian quality inspection-nya kapan dan oleh siapa. Di sini kelihatan. Seperti itu. Jadi automation-nya kita ada 3 poin, di mana yang pertama traceability dari setiap produk, kemudian otomatisasi OEE dan juga otomatisasi pemakaian bahan bakunya Pak, atau usage komponen. Seperti itu Pak. Mungkin dari Bapak ada komentar Pak, atau mungkin ada tambahan? Komentar saya nggak ngelihat cara proses otomasinya. Saya cuma melihat ini mah cuma query data doang. Bisa ditunjukin nggak otomasinya seperti apa? Oke, di sini automation-nya sebenarnya lebih ke trigger yang menghasilkan pemakaian bahan dan juga OEE-nya Pak. Ya. Oh, ada kebutuhan juga. Terus ada otomasinya, coba bisa ditunjukkan otomasinya seperti gimana? Gimana Pak? Saya lihat sistem informasi. Oke. Sebentar Pak. Ceweknya. Oke. Ceweknya dikasih ini coy. Karena saya ambil konsep yang ini karena menurut kami Pak ya, ini untuk yang OEE-nya ini bisa dikatakan automation gitu kan ya, bukan hanya digital tapi juga automation yang tadinya dia awal user itu input manual kan ya, dari downtime mengumpulkan setiap elemennya, downtime loss, kemudian hasil produksinya itu terpisah-pisah datanya, tapi ini udah integrate Pak. Jadi ini kami anggap sebagai ini kan ditampilkan otomasinya seperti gimana. Ini kan hanya sekedar informasi, kita bisa melihat.
Proses otomasinya itu sepertinya gimana? Kalau saya lihat sih ini hanya lihat informasi OE-nya sekian, oke. Ya. Oke. Belum masuk kategori automation berarti Pak, kalau menurut Bapak? Kalau pengen lihat OE langsung otomasi itu real time di produksi, misalkan sekarang jam berapa, operator berapa, mesinnya, OEI, terus masing-masing ada outputnya, ada apa, FAE-nya berapa, terus hasilnya. Oke. Ini real time Pak pergerakannya berdasarkan hasil scanning, berdasarkan antara hasil scan QR code-nya dengan setiap bulk ordernya. Kalau real sekarang berapa nih sekarang? Oke. Real sekarang berapa? Nanti nunggu sampai berapa lama? Bisa nambah dong. Oke, berarti aku coba scan ya, izin ya. Boleh Pak. Sekarang berapa? Boleh. Ini contoh kita ada user ini scan atau dia ada stem, anggap seperti itu Pak ya, sebagai simulasi. Mohon izin. Contoh ya, kita anggaplah seperti ini. Izin ya Pak ya, untuk supaya ada pergerakan gitu kan. Ada inputan nih tadi lost time dari si user gitu kan ya, terkait WO yang paling atas ini. Kalau kita buka lagi ini udah pasti OE-nya akan terupdate. Nah, seperti ini Pak. Jadi akan terus update ya, real time. Setiap menyesuaikan kondisi atau activity terbaru dari si user Pak. Dari setiap project, dari setiap line ya, dari setiap proses produksi. Seperti itu. Jadi real time Pak. Contoh kita scan lagi dia untuk barangnya. Sorry ya Pak ya. Jadi ini real time Pak. Siapa yang scan dan kapan terakhir di scan itu kelihatan gitu. Di sini contoh di scan gitu kan ya. Oke, anggaplah ini reject gitu. Anggaplah. Oke, reason ya. Contoh ada activity Pak. Activity terbaru di mana hasil produksi dari si user ini tidak oke. Gitu. Oke, sorry Pak. Bentar, aku izin cek untuk yang mana yang belum di-scan dulu Pak. Jadi dari scan semua ya. Jadi seperti itu Pak. Jadi setiap aktiviti terbaru akan berdampak Pak di reportnya dari setiap work order ya, baik itu WE, pemakaian bahannya gitu. Ini akan otomatis Pak, jadi real time seperti itu. Itu otomatis. Ya, cuman untuk mendemokannya dari awal sampai otomatisnya itu belum terlihat menurut saya. Oh, oke. Oke. Boleh dicontohkan Pak, seperti apa? Dari runutan dari awal ya Pak ya? Misalkan otomatis ya, nggak ada perlu klik-klik di situ. Misalkan dari itu scan langsung lewat barcode, titik ada videonya di scan, dilihat situ berubah. Nggak perlu ada yang klik-klik. Ini halo klik-klik seperti ini sistem informasi namanya. Ya Pak. Digitalisasi toh. Oke, tapi kalau untuk interface top management Pak ini lebih ke dashboard ya Pak ya. Jadi nggak ada kaki-kaki seperti ini aja. Jadi terkait OWE setiap book order ini otomatis Pak. Cuman memang klik hanya sekali aja dia mau lihat dia trendsnya atau data kapan nih Pak nih, yesterday, this week, this month atau today gitu. Ini akan otomatis Pak. Nah ini yang dilihatkan oleh manajemen. Ya. Kalau itu kan cuma query doang. Ya, kurang lebih seperti itu Pak. Berarti video ya Pak ya, urutan dari awalnya ya. Iya, biar kelihatan otomasinya di mana otomatisasinya. Kalau saya ngeliatnya itu hanya query itu. Baik Pak. Query, update, select, insert, update, delete. Kecuali memang ada sistem yang sempat otomatis nanti dijadikan satu file atau ada yang
service webnya, kayak service untuk worker, menormalisasi file dari supplier, filenya kan beda-beda, dibuat jadi standar, ada agent di situ. Nah, untuk membuat otomasi. Baik Pak, terima kasih masukannya ya Pak ya. Jadi nah, nanti mungkin ditambahkan, saya pengen lihat doang proses otomasinya, saya nggak ngelihat ini. Nah, nanti mungkin bisa ditambahkan videonya proses otomasinya itu seperti apa, karena yang saya lihat ini sekarang hanya query data aja gitu. Oke, masuknya ke sistem informasi. Nah, nanti masuk ini. Oke. Dan jadi ada waktu, masih ada waktu seminggu. Yang lainnya juga kalau ada yang belum presentasi, ada waktu seminggu, paling lambat minggu depan jam 8. Jadi bisanya mungkin siapnya besok, silakan tinggal WA kita Google Meet lagi. Atau Kamis atau Jumat, monggo silakan. Seperti itu. Baik Pak. Oke. Baik Pak. Terima kasih Pak masukannya. Iya, sama-sama. Untuk kita bahan improvisasi Pak ya. Terima kasih Pak sekali lagi. Mohon maaf atas kekurangannya Pak ya. Oke, yang lain mungkin sampai silakan. Izin untuk closingnya Pak ya. Iya. Baik Pak. Mungkin dari kelompok kami, saya Gilang dan Mas Faksa, izin cukup Pak. Terima kasih semuanya. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, nggak ada lagi yang mau presentasi? Kalau ada, monggo silakan. Oke, kalau gitu saya tutup untuk malam hari ini untuk UAS-nya ya. Nanti kita ketemu lagi, insya Allah kalau ada waktu dan kesempatan. Saya tutup, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam.